Saya, Irma Suryani Tanjung SPD, Guru SD Negeri 081239 Kota Sibolga, peserta PPG Guru dalam Jabatan tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 240 650 50 12 13 242 dengan LPTK Universitas Sia Kuala Banda Aceh. Dengan ini melaksanakan video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan bertempat di SMP Negeri 1 Kota Sibolga. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menambahkan rasa cinta kita kepada tanah air, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua ya, Nana. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya Ibu absen dulu ya. Silakan duduk. Maria, Cahaya, Cika, Jaskia, Gisela, Esther, Widya, Jevanya, Angel, Arya, Airin, Abel, Delvia, Yuli, Wes. Ada yang libur anak-anak? Hadir semua? Ibu minta dulu maju 4 orang. Arya maju. Kamu aja. Maju 1 orang. Yang sana maju, yang sini 1 orang, cepat. Nanti di sini kawanmu akan mempraktekkan kegiatan ekonomi. Setiap kelompok nanti menjawab ya.
Alia, praktekkan nanti kawanmu yang jawab. Sini nak. Kegiatan apa itu? Nelayan. Apa? Nah, nelayan. Duduk Alia. Lanjut. Paket. Apa paket? Kurir. Jual sayur, jual sayur. Jualan. Loh. Petani. Apa? Ya, Ibu mau bertanya. Apakah kalian pernah membantu orang tua dalam kegiatan ekonomi? Apa contohnya? Berdagang. Apa yang terjadi jika tidak ada kegiatan distribusi? Tidak ada yang berjualan. Tidak ada penghasilan. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dalam membantu masyarakat ekonomi lemah? Bagaimana? Jika ekonomi lemah, ekonomi di Sibolga lemah, apa peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi itu supaya tinggi? Ada yang tahu? Apa itu? Itu kegiatan ekonomi, bukan peran pemerintah. Ya, pembahasan kita adalah tentang kegiatan ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian isi dulu pretest ini ya, biar Ibu melihat sampai di mana kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu. Ibu kasih waktu 5 menit. Waktunya 2 menit lagi. Adapun tujuan pembelajaran kita ini adalah
untuk dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan jenis-jenisnya. Kemudian mengenali peran pelaku ekonomi, menyajikan laporan observasi kegiatan lokal, dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama tim. Sudah siap? Bisa Ibu kumpul? Arya, kumpulkan litas yang Ibu bagikan tadi. Duduk kembali. Setelah Ibu periksa, masih banyak yang tidak tahu apa itu kegiatan ekonomi. Di sini pelajaran kita tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Tujuannya adalah agar kalian dapat menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi dan jenis-jenisnya. Kemudian mengenali peran pelaku ekonomi, menyajikan laporan observasi kegiatan ekonomi lokal, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerja sama tim. Adapun peta konsepnya adalah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ini mencakup dua, yaitu satu kegiatan ekonomi dan satu lagi adalah pelaku ekonomi. Apa-apa saja yang termaksud di dalam kegiatan ekonomi? Adapun kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua aktivitas yang di dalam kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun tiga jenis utama, yaitu satu produksi, dua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah
menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan yang kita lakukan itu bentuknya adalah memberi barang atau jasa. Contohnya petani, nelayan, pengrajin. Kenapa? Petani menanam padi untuk menjadi beras. Yang dihasilkannya itu barang atau jasa. Padinya berasnya merupakan barang, kerjaan yang dikerjakannya itu berupa jasa. Distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya pedagang, supir truk, angkot. Siapa sini yang pergi sekolah naik angkot? Ketika kamu naik angkot itu disebut dengan menggunakan distribusi. Kemudian konsumsi, menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya ada makanan, ada pakaian, apalagi kuota handphone, ya kan? Itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Siapa-siapa saja yang terjadi dalam pelaku ekonomi itu, pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ada 4 pelakunya. Siapa aja itu? Siapa lagi? Ada lagi? Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Peran rumah tangga konsumsi ada 3. Sebagai konsumen barang atau jasa. Kemudian menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, modal, tanah, keahlian. Yang ketiga adalah menerima balas jasa, upah, sewa, bunga, dan laba. Kemudian rumah tangga produksi, memproduksi barang dan jasa, menyediakan, kemudian mengelola sumber daya untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, peran pemerintah mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi, menyediakan barang dan jasa publik, dan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter. Contohnya, ketika kamu melakukan kegiatan ekonomi itu diawasi oleh pemerintah dengan contohnya membayar pajak. Contohnya, kamu bangun sebuah rumah industri. Dari hasil rumah industri itu pemerintah akan menagih pajak untuk rumah distribusimu itu. Kemudian peran masyarakat luar negeri melakukan ekspor impor, memberikan investasi dan menjadi mitra dagang internasional. Apa contohnya? Sibolga merupakan daerah penghasil ikan. Kemana saja dikirim ikan yang ditangkap di Sibolga itu? Diekspor ke luar negeri. Kemudian investasi, karena contohnya kita membangun tambak udang karena kurang sahamnya, maka orang luar negeri memberi modal kepada kita biar bisa berjalan rumah produksi itu. Contoh di lingkungan sekitar, ya ini yang Ibu bilang tadi. Nelayan di pantai Sibolga sebagai produsen, pedagang ikan sebagai distributor, warga membeli ikan sebagai konsumen, pemerintah kota mengatur pasar ikan.
nelayan itu sebagai produsen, nelayan Sibolga itu sebagai produsen yang memberikan ikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat kota Sibolga. Kemudian pedagang ikan menjadi distributor. Melalui pedagang ikan inilah yang disalurkan ke rumah-rumah. Contohnya, ibumu membeli ikan kepada pedagang ikan, maka pedagang itu disebut sebagai distributor. Kemudian mamamu membeli ikan kepada pedagang ikan itu, maka orang tuamu atau mamamu itu disebut sebagai apa? Konsumen. Karena dia yang memakai ikan itu, dia yang membeli ikan itu. Kemudian pemerintah kota mengatur pasar ikan. Jadi tempat penampungan ikan atau pasar ikan itu pemerintah kota lah yang mengaturnya. Semua kegiatan yang ada di pasar ikan itu diawasi oleh pemerintah. Di dalam pelaku ekonomi terdapat diagram interaksi pelaku ekonomi. Ini kau lihat. Di dalam ekonomi itu ada RKT, rumah tangga, konsumen, menjadi fasilitas publik dari subsidi ke pemerintah. Itulah yang Ibu bilang tadi, bayar pajak. Kemudian rumah tangga, pemerintah memfasilitas publik dari pemerintah ke rumah produksi, itu dengan membayar pajak. Kemudian ini 4 sektor, ada rumah tangga negara, rumah tangga konsumen, produsen, dan masyarakat luar negeri. Bisa kau lihat itu diagramnya. Kemudian kesimpulannya, kegiatan ekonomi tadi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pelaku ekonomi meliputi dari RKT. Apa itu RKT? Rumah tangga konsumen. RTP, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian setiap pelaku memiliki peran penting dalam menunjang kelangsungan ekonomi. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sampai di sini sudah mengertikah yang Ibu terangkan? Sudah? Jadi kalau Ibu tanya, ada berapa jenis kegiatan ekonomi di Sibolga? Ada yang bisa? Kemudian apa lagi? Anak, apa lagi? Jadi untuk memperkuat materi kita ini, Ibu bagikan lembar kerja per kelompok. Nanti kamu diskusi setiap kelompok satu-satu, nanti membacakan hasil yang Ibu jelaskan tadi. Kerjakannya Ibu kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang.
Iya, dijawab nak. Apa ya? Apa ya? Aku nggak ngerti pula pendeknya. Oh ini. Produksi. Ini dijawab yang 3 ini. Alasan ke ya. Oh salah. Enggak, bikinlah petani. Alasannya karena petani memproduksi beras gitu. Pembeli membeli nasi goreng dikonsumsi oleh pembeli. Baru yang pertanyaan yang 3 yang di bawah. Apa itu? Ya nggak apa-apa. Udah siap. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Enggak, pertanyaan di bawah ya. Apa? Kelompok 4-nya kalian. Jawablah. Nanti dibacakan satu-satu ke depan. Iya, satu orang tim aja. Yang paling cantik lah. Ini keterangannya. Petani menanam padi itu produksi, distribusi atau konsumsi. Apa nasi goreng? Peran kamu dalam kegiatan keluarga. Membantu orang tua untuk menghasilkan suatu barang. Apa suatu barang itu? Makanan. Oh, jualan. Ini Ini kan jenis kegiatannya. Petani menanam padi itu termasuk apa? Produksi kah, distribusi kah, atau konsumsi? Kemudian nanti ini kegiatan apa ekonomi yang paling dominan di lingkungan? Lah, ini kan petunjuk kerjanya amati lingkungan sekitar sekolah, tempat tinggal atau menggunakan. Ini aja sama yang ini. Ini kenapa disebut dengan produksi? Nah, kenapa petani ini disebut jadi produksi dia? Karena petani menghasilkan beras, kan gitu. Jadi kan beras itu dihasilkan oleh petani, dia yang menyalurkan, berarti dia produksi, dia yang menghasilkan barang dan atau jasa itu. Wise, siapa sih wise? Apa artinya wise? Hah? Wise. Apa artinya? Wise apa rupanya namanya? Nama was apa? Wes apa? Wes aja. Apa? Will West. Artinya? Orang mana rupanya? Orang Nias. Tapi kalau Cina dia kan? Orang Cina nya bilang cuma hitam aja dia. Kamu pikir aja orang Cina. Hah? Petikian.
Oh dari Nias. Kan Bu 100 kan. Dapat es krim. Dapat es krim Walls. Jadi sama ini di Nias. Di sebelah itu. Arya Kristada. Jualan berapa sih Arya ini? Jualan 5. 6. Ketua kelas. Enggak. Kenapa cuma dia sendiri laki-laki? Lalu. Iya nanti nilai kalian lah tinggi dikasih bapak itu. Gimana tinggal? Semua tahu. Hah? Nanti suruh bapak telepon. Siap, udah bisa dikumpul. Geng cantik ini belum ada yang siap. Ini kenapa petani itu disebut produksi? Karena petani yang menghasilkan beras, dia yang menghasilkan barang dan jasa, makanya disebut dengan produksi. Pelaku ekonomi yang menciptakan barang atau jasa itu disebut produksi. Contohnya petani menanam beras, berarti beras itu adalah hasil yang dikerjakannya. Contohnya lagi, ibumu menanam cabai, berarti ibumu disebut karena ibumu yang menghasilkan cabai, maka ibumu disebut dengan produksi. Kenapa? Karena cabai itu ibumu yang menghasilkan, ibumu yang menanam. Lagi. Udah siap? Lima menit lagi ya. Udah siap? Yang lain? Kelompok 4 udah siap? Cepat itu, udah mau habis waktu kita. Biar kita diskusi maju. Biar maju satu-satu.
Udah bisa? Kelompok 4 cepat itu. Udah, kita kumpul ya. Nana. Ya, sebelum kita membacakan hasil, kita nonton video dulu ya. Anak-anak, salam sehat. Kita bertemu kembali dengan materi pelaku ekonomi. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian pelaku ekonomi dan menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen atau RTK, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga konsumen terdiri atas yang pertama, sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Kedua, upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat, laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Peran rumah tangga konsumen, yaitu sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang selanjutnya, sebagai penyedia atau pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu alam atau lahan, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Faktor produksi alam, yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Faktor produksi modal, yaitu barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Faktor
memproduksi kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Peran rumah tangga produsen, yang pertama memproduksi barang dan jasa, yang kedua sebagai pengguna faktor produksi. Berdasarkan Bagan, jika diamati, dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang dan jasa kepada konsumen, kemudian sebagai imbalannya, RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan ini berupa sewa, upah gaji, bunga, dan keuntungan. Peran rumah tangga pemerintah. Terdapat 3 peran penting rumah tangga pemerintah, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Sebagai regulator atau pengatur, artinya perekonomian pemerintah harus diatur sehingga dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat pemerintah berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar dan menentukan besarnya pajak. Sebagai konsumen, artinya pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Sebagai produsen, artinya pemerintah memproduksi barang atau jasa. Pemerintah Indonesia memiliki rumah tangga produsen, yaitu BUMN, dan milik negara. Contoh BUMN adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan perusahaan negara atau PLN. Rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri terlihat dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang sebagai masyarakat luar negeri. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu melakukan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Sudah kalian tonton video itu? Apakah semakin paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi? Kok pada ngantuk semua ya? Masih semangat? Sudah loyo kayaknya ya. Kita breaking dulu ya. Ya, berdiri semua. Satu jari kanan, satu jari kiri, bungaku menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, bungaku menjadi empat, buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bungaku menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, bungaku menjadi delapan, buat jari. Lima jari kanan, lima jari kiri, bungaku menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang,
tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, tinggal berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua, dua jembatan. Dua jari kanan, kiri, menggabung menjadi empat, buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10, siap berdoa. Udah semangat. Ya, kita presentasikan ya hasil diskusi tadi. Ibu acak saja. Untuk kelompok 2 maju. Siapa? Duduk. Nah, duduk. Maju. Perwakilan kelompok 2. Ini nanti baca ya. Ini pegang untuk dibaca nanti. Kenalkan, nama saya Aris Satya Mestara dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang saya pelajari? Enggak baca dulu ini nanti aja. Ini nanti aja. Langsung tanya ini. Petunjuk kerjanya adalah: pertama, amati lingkungan di sekitar sekolah atau tempat tinggal, atau gunakan data atau gambar. 2, cari minimal 3 contoh kegiatan ekonomi. 3, dikategorikan produksi, distribusi, atau konsumsi. 4, tulis pelaku ekonominya. Dan kelima, jawab pertanyaannya refleksif di bagian nomor 1. Petani menanam padi. Jenis kegiatan ekonomi produksi. Alasan dikarenakan petani menghasilkan beras. Kedua, pembeli membeli nasi goreng. Jenis kegiatan ekonomi adalah konsumen. Alasan karena membeli suatu barang. Yang ketiga, sopir truk mengantar sembako. Termasuk jenis kegiatan ekonomi distribusi. Alasannya karena mengantar hasil produksi ke konsumen. Keempat adalah nelayan menangkap ikan, yang merupakan jenis kegiatan ekonomi produksi dikarenakan menghasilkan ikan. Kelima adalah pedagang penjual sayuran di pasar, yang merupakan kegiatan ekonomi distribusi karena memberi produk ke konsumen. Pertanyaan refleksi. Pertama, apa kegiatan ekonomi yang paling dominan di lingkungan saya? Di lingkungan saya, kegiatan ekonomi yang paling dominan adalah nelayan menangkap ikan. 2. Mengapa kegiatan itu bisa berkembang? Dikarenakan Sibolga berada di daerah pesisir, sehingga sangat cocok untuk melakukan kegiatan nelayan. Ketiga, apa peran kamu dalam kegiatan ekonomi keluarga? Peran saya dalam kegiatan ekonomi keluarga adalah membantu pada orang tua untuk menghasilkan suatu barang, contohnya nasi goreng untuk dijual. Sudah? Sudah kalian dengar penjelasan dari kelompok 2. Ada yang menanggapi? Ada? Sudah pas? Sudah? Silakan duduk Arya. Ibu panggilkan kelompok 3. Ini nanti dibacakan ya. Perkenalkan, nama saya Devanya. Saya dari kelompok 3. Refleksi siswa 2.
Apa yang saya pelajari? Saya mempelajari bahwa kegiatan ekonomi saling berkaitan dan semua pelaku ekonomi punya peran penting. Sekarang saya tahu bahwa pemerintah juga termasuk pelaku ekonomi. Bagian paling seru menurut saya adalah saat bermain peran sebagai produsen dan konsumen. Saya jadi lebih paham tentang bagaimana barang diproduksi lalu sampai ke tangan pembeli. Petunjuk kerja. Amatilah lingkungan sekitar sekolah atau tempat tinggal atau gunakan data gambar. 2. Cari stimulasi untuk kegiatan ekonomi. 3. Kategorikan produksi, distribusi atau konsumsi. 4. Tulis pelaku ekonominya. 5. Jawab pertanyaan reflektif di bagian akhir. Kegiatan ekonomi. 1. Petani menanam padi. Jenis kegiatan ekonomi adalah produksi. Alasannya adalah karena menghasilkan beras. 2. Pembeli membeli nasi goreng. Jenis kegiatan ekonomi adalah konsumen. Alasannya karena ia membeli nasi goreng. Kegiatan ekonomi. Supir truk mengantar sembako. Jenis kegiatan ekonomi adalah distribusi. Alasannya karena mengantar sembako. 4. Nelayan menangkap ikan. Jenis kegiatan ekonomi yaitu produksi. Alasannya karena ia menghasilkan ikan. 5. Perdagangan menjual sayuran di pasar. Jenis kegiatan ekonomi yaitu distribusi. Alasannya adalah karena menjual sayurannya. Pertanyaan refleksi. 1. Apa kegiatan ekonomi paling dominan di lingkunganmu? Nelayan, karena isi surga adalah tempat pesisir yang banyak ikan. 2. Mengapa kegiatan itu bisa berkembang? Karena di surga terdapat ikan di laut. 3. Apa peran kamu dalam kegiatan ekonomi keluarga? Membantu keluarga bertani. Ya, ada yang memberikan tanggapan terhadap kelompok 3. Bagaimana perannya di dalam kegiatan ekonomi keluarga? Yaitu dengan membantu keluarga berdagang. Ada lagi yang memberi tanggapan kepada kelompok 3? Tanggapi dulu. Bagaimana dengan kegiatan ekonominya di dalam keluarga? Sudah pas? Sudah pas? Silakan duduk. Lanjut untuk kelompok 4. Di sini kelompok cantik. Mana itu perwakilannya? Ini nanti bacakan. Ini terakhir nanti. Perkenalkan, nama saya di sekolah. Saya dari kelompok 4. Saya belajar bagaimana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi bekerja sama. Saya juga tahu bahwa kita semua terlibat dalam kegiatan ekonomi, bahkan membeli jajanan. Yang paling menarik bagi saya adalah mengamati kegiatan ekonomi di lingkungan rumah dan membuat laporan. Saya jadi tahu bahwa teman-teman saya yang orang bantu dari produk dan pangan. Satu, amati lingkungan sekitar sekolah atau tempat tinggal, atau gunakan data. 2. Cari minimal 3 contoh kegiatan ekonomi. 3. Kategorikan produksi, distribusi, atau konsumsi. 4. Tulis perilaku ekonominya. 5. Jawab pertanyaan reflektif di bagian akhir. 1. Kegiatan ekonomi, petani menanam padi. Tulis kegiatan ekonomi, produksi. Alasan klasifikasi karena petani menanam padi dan menghasilkan beras. 2. Kegiatan ekonomi, pembeli membeli nasi goreng. Tulis kegiatan ekonomi, konsumsi. Alasan klasifikasi karena pembeli yang memakai barang tersebut. 3. Sopir truk mengantar sembako. Tulis kegiatan ekonomi, distribusi. Alasan klasifikasi mengantarkan barang yang distribusi. 4. Nelayan
Jenis kegiatan ekonomi distribusi. Alasan klasifikasi karena pedagang menjual sayuran pada konsumen. Sudah selesai. Ada yang menanggapi? Bagaimana kelompok 4 ini? Katanya kelompok cantik-cantik, tolong dulu tanggapi. Bagaimana peran kamu dalam kegiatan ekonomi keluarga? Ada yang memberi tanggapan kepada kelompok 4? Sudah pas? Sudah? Silakan duduk. Bawa ini. Nanti dibacakan. Bacakan ini nanti. Kelompok yang terakhir. Kelompok 1. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Wise. Bacakan. Perkenalkan, nama saya Weis dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. 1. Petani menanam padi. Alasan klasifikasi, petani memproduksi padi. 2. Pembeli membeli nasi goreng. Alasan klasifikasi, membeli mengonsumsi nasi goreng. 3. Sopir truk mengantarkan sembako. Alasan klasifikasi, sopir truk mendistribusikan sembako. 4. Nelayan menangkap ikan. Alasan klasifikasi, nelayan memproduksi ikan. Pedagang menjual sayur di pasar. Alasan klasifikasi, pedagang produksi sayuran. Apa kegiatan ekonomi paling dominan di lingkunganmu? Jawabannya berdagang. 2. Mengapa kegiatan itu bisa berkembang? Jawabannya karena mudah untuk dilakukan. 3. Apa peran kamu dalam kegiatan ekonomi keluarga? Jawabannya membantu mendistribusikan. Sudah? Ada tanggapan? Selesai? Silakan duduk. Beri aplaus kepada 4 kelompok. Berarti semua sudah paham. Berarti dengan hasil kelompok ibu sudah mengerti bahwa semua yang ibu jelaskan sudah mengerti. Jadi untuk langkah terakhir, kembali ibu berikan post test untuk kau jawab. Apakah betul sudah hafal, kau sudah mengerti yang ibu terangkan tadi? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Kasih 10 menit ya.
Sudah siap? Bisa kita kumpul. Nanti baca ini kali ibu tanya ya. Baca kan? Nanti baca kan ini yang tanya ini ya. Ya. Bacakan kan nanti kalau ibu tanya. Bacakan kalau ibu tanya nanti itu ya. Iya, nanti. Sudah? Wise, tolong kumpulkan semua punya kawanmu. Ya kawanmu. Sudah? Oke.
Sudah? Jadi bisa Ibu tangkap bahwa semua yang Ibu jelaskan kepada kalian sudah dapat dipahami. Apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi dan siapa-siapa saja pelakunya? Kamu, maju ke depan. Apa yang bisa kamu jelaskan tentang yang Ibu berikan tadi? Materi yang Ibu berikan. Apa yang bisa kau ambil dari pelajaran yang Ibu terangkan tadi? Coba bacakan. Apa yang saya pelajari? Saya belajar bahwa Kuat nak, kuat. Saya belajar bahwa kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya juga memahami siapa saja pelaku ekonomi seperti rumah tangga, produsen, dan pemerintah. Bagian paling menarik, saya paling tertarik saat membahas contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita, seperti pedagang di pasar dan jasa pengantar makanan. Ternyata kegiatan sehari-hari saya termasuk dalam kegiatan ekonomi. Oke, bisa beri tepuk tangan. Selanjutnya dari bagian ini, maju dulu ke depan. Apa yang bisa kau tangkap dari yang Ibu jelaskan tadi? Saya belajar bagaimana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi bekerja sama. Saya juga tahu bahwa kita semua terlibat dalam kegiatan ekonomi, contoh saat membeli jajanan. Yang paling menarik bagi saya adalah saat mengamati kegiatan ekonomi di lingkungan dan membuat laporan. Saya jadi tahu bahwa tetangga saya seorang pemilik. Sudah? Nah, beri tepuk tangan. Karena sudah paham tadi, maka Ibu simpulkan bahwa semua murid Ibu di kelas ini sudah dapat memahami tentang pelajaran tadi. Tugasmu di rumah, tuliskan di bukumu apa-apa saja kegiatan ekonomi yang ada di dalam keluargamu. Sudah? Tugasmu di rumah, tuliskan 3 kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam keluargamu. Karena sudah ngantuk Ibu lihat, Ibu breaking dulu kita sekali ya. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ngat, semangat gitu ya. Ngantuk semua ini Ibu lihat. Sudah? Berdiri semua. Tepuk semangat. Semangat. Lebih kuat. Semangat. Pada loyo semua. Ulangi ya. Kuat biar pulang kita. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Sudah? Jangan lupa untuk tugasmu di rumah. Sebelum kita tutup pelajaran,
ada baiknya kita berdoa dulu. Sudah? Arya kembali pimpin doa. Sebelum kita doa. Selesai. Ya, kita tutup dengan duduk semua. Kita tutup pelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga besok kita dapat berjumpa kembali dengan semangat yang baru, dengan semangat yang lebih semangat dari hari ini. Jangan lupa tugasmu kau kerjakan di rumah. Boleh kau berkemas-kemas, simpan bukumu semua ke dalam tas. Kita boleh pulang. Ibu sudahi dengan selamat sore. Siapkan Arya. Siapkan. Ya, berat. Berdiri. Pada guru kita beri salam. Selamat sore dari sini. Bawa tasnya. Langsung pulang ya. Ya.